Hari ini kita akan mempelajari subbab baru, yaitu subbab analisis korelasi. Teman-teman tahu apa itu analisis korelasi? Nah, analisis korelasi adalah salah satu metode statistika yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Hubungan tersebut memiliki tingkat kekuatan tertentu yang dinyatakan dengan angka atau biasa disebut dengan koefisien korelasi. Tahu nggak sih apa itu koefisien korelasi? Digunakan untuk apa? Teman-teman tahu koefisien korelasi itu digunakan untuk apa? Nah, koefisien korelasi itu digunakan untuk menunjukkan arah hubungan data serta tingkat kekuatan hubungannya. Apakah memiliki tingkat kekuatan kuat, sedang, atau lemah. Nah, korelasi ini juga sering disebut dengan korelasi Pearson product moment atau koefisien korelasi Pearson sesuai dengan nama penemunya. Jadi, nama penemu dari ini adalah Pearson. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus untuk mencari koefisien korelasi Pearson atau yang kita sebut dengan R. Rumusnya yaitu R sama dengan buka kurung N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y tutup kurung dibagi dengan akar buka kurung N sigma X kuadrat dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat tutup kurung buka kurung N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y tutup kurung kuadrat tutup kurung dengan nilai R itu antara min 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Jadi untuk nilai R-nya itu antara min 1 sampai 1. Nah, untuk keterangan dari setiap rumus yaitu R sama dengan koefisien korelasi. N itu merupakan jumlah data, sigma X itu merupakan jumlah seluruh nilai X, sigma Y itu jumlah seluruh nilai Y, sigma XY itu jumlah hasil perkalian antara X dan Y. Untuk sigma X kuadrat itu merupakan jumlah kuadrat X, begitupun dengan sigma Y kuadrat itu merupakan jumlah kuadrat dari Y. Nah, selanjutnya tingkat hubungan koefisien korelasi. Tadi pada rumus R-nya tadi min 1 kurang dari sama dengan R atau kurang dari sama dengan 1. Jadi ketika nilai R itu sama dengan 0, itu tingkat korelasinya tidak ada korelasi. Jadi antara hubungan dua variabel itu tidak memiliki korelasi. Selanjutnya ketika R sama dengan minus 0,3 kurang dari R kurang dari 0 itu ketika negatif dan 0 kurang dari R kurang dari sama dengan 0,3 pada positif itu tingkat korelasinya lemah. Selanjutnya ketika R sama dengan minus 0,7 kurang dari sama dengan R kurang dari minus 0,3 pada negatif dan 0,3 kurang dari R kurang dari sama dengan 0,7 pada positif itu memiliki tingkat korelasi yang sedang atau cukup. Nah, selanjutnya ketika R sama dengan minus 1 kurang dari R kurang dari 0,7 kurang dari minus 0,7 pada negatif dan 0,7 kurang dari R kurang dari 1 pada positif itu memiliki tingkat korelasi kuat. Terakhir, ketika R sama dengan min 1 itu memiliki tingkat korelasi negatif sempurna. Nah, ketika R sama dengan 1 itu memiliki korelasi positif sempurna. Nah, dari tingkat hubungan ini bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Kita implementasikan rumus tadi. Dengan soal, tabel berikut ini merupakan daftar nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester pelajaran matematika dari 5 siswa di kelas 11, hitunglah nilai R. Nah, untuk nilai UTS ini merupakan variabel X.
Dan untuk nilai UAS itu merupakan variabel Y. Nah, dari data ini, nilai UTS atau variabel X-nya sama dengan 4, 5, 6, 7, dan 8. Untuk nilai UAS atau variabel Y itu 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Nah, sebelum kita memasukkan pada rumus-rumusnya, langkah pertamanya kita membuat tabel terlebih dahulu. Agar apa? Agar memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam rumus. Nanti di dalam rumusnya itu tidak terlalu banyak hitungan. Nah, pada tabel tersebut terdapat kolom X, kolom Y, kolom XY, kolom X kuadrat, dan kolom Y kuadrat. Nah, dari perhitungan ini nanti kita hitung sigmanya setiap kolom. Sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Setelah kita memperoleh hasil sigmanya, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, dari data pada soal tadi, kita menemukan, diketahui bahwa N-nya itu sama dengan 5. Nah, kita masukkan satu-satu ke dalam rumus. R sama dengan N-nya 5 dikali dengan sigma XY-nya itu 220, selanjutnya dikurangi dengan sigma X-nya itu 30, dikali dengan sigma Y itu 35, dibagi dengan akar dari N-nya 5 dikali dengan sigma X kuadrat yaitu 190 dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X-nya itu 30, lalu dikuadratkan. Dikali dengan 5, N-nya 5 dikali dengan sigma Y kuadrat itu 255 dikurangi dengan sigma Y 35 lalu dikuadratkan. Nah, dari ini yang kita masukkan ini kita hitung sehingga sampai diperolehlah bahwa R itu sama dengan 1. Nah, jadi kesimpulannya nilai koefisien korelasinya adalah R sama dengan 1. Artinya hubungan antara variabel X dan Y atau variabel X-nya tadi nilai UTS dan variabel Y-nya tadi adalah nilai UAS itu memiliki korelasi positif sempurna karena R itu tadi sama dengan 1 atau plus 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, kita mengerjakan kuis. Ketika kalian menonton video ini, kalian jeda dulu pada kuis ini. Kalian kerjakan dulu, kalian dapat hasil berapa, lalu kalian klik selanjutnya. Karena akan ada kunci jawaban untuk setiap soalnya. Di sini akan ada 2 soal. Oke, yang pertama yaitu berapakah nilai koefisien korelasi yang tepat dari tabel berikut ini. Dengan X-nya ada min 1, 1, 1, dan Y-nya 0, 0, min 1. Oke, silahkan dikerjakan dulu ya. Oke, jawabannya adalah ini. R sama dengan minus 0,5. Nah, dari hasil R ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hubungan antara variabel X dan Y itu memiliki hubungan negatif sedang atau cukup. Karena apa? Karena R minus 0,5 itu berada pada rentang minus 0,3 sampai minus 0,7. Itu pada tingkat korelasi itu berada pada tingkat sedang atau cukup. Oke, kalian bener nggak? Kalau gitu kita lanjut pada kuis selanjutnya ya. Oke, soal kedua, silahkan dipelajari. Oke, sudah yakin sama jawabannya? Nah, jawabannya yaitu kuat. Karena apa? Karena ketika
memiliki korelasi sempurna, itu titiknya itu hampir menyerupai garis, hampir sama dengan garis-garisnya, itu memiliki korelasi sempurna. Nah, untuk kuat, ini seperti contoh ini. Kalau tidak ada, itu titiknya itu menyebar, sangat-sangat menyebar, tidak membentuk garis sama sekali. Nah, ketika cukup itu juga menyebar, tapi masih membentuk suatu garis, meskipun titik-titiknya itu agak jauh dari garisnya. Begitupun dengan lemah, itu semakin menyebar jauh tapi tetap memiliki korelasi meskipun lemah atau sedikit. Oke, sampai sini ya pembelajaran kita hari ini. Sampai sini materi yang bisa kita bahas hari ini. Semoga kalian bisa paham ya dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, see you di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're